Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Materi kita hari ini adalah tentang array atau lare. Jadi apa itu array? Array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel, bukan mendeklarasikan variabel terpisah untuk setiap nilai. Jadi intinya array ini akan digunakan untuk menyimpan beberapa data sekaligus dalam satu buah variabel. Misal, kita punya variabel mobil di sini. Nah, variabel mobil ini dia memiliki 4 buah data. Jadi kita hanya menggunakan satu buah variabel untuk menyimpan beberapa data sekaligus. Oke, sedikit ilustrasi. Misal kita punya variabel mobil seperti ini. Nah, misal kita ingin menyimpan nama 4 buah mobil dengan merek tertentu. Biasanya, kalau kita menggunakan cara manual, itu akan dituliskan seperti ini. Mobil 1 sama dengan Toyota, seperti ini. Kemudian kita akan copy paste, seperti ini. Ditulisi mobil 1, mobil 2, mobil 3, mobil 4, seperti ini. Nah, cara ini itu kurang bagus, karena kita akan memerlukan banyak variabel. Nah, seperti ini. Dan kita harus menuliskannya ke dalam beberapa variabel sejumlah yang kita perlukan. Seperti itu. Nah, sebenarnya cara ini itu bisa diganti atau lebih praktis bisa dengan menggunakan array. Nah, sebenarnya kita bisa menulis hanya satu baris saja untuk sejumlah data yang kita inginkan, seperti ini. Nah, ini lebih praktis dibandingkan dengan cara yang manual. Jadi, kita memiliki 4 buah variabel, variasi 4 buah variabel dengan hanya satu buah variabel seperti ini. Nah, perbedaannya ada pada bagian kurung kurawal siku ini. Jadi, ini adalah bagian yang dinamakan dengan array. Kita balik ke sini lagi. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi, fungsi ini itu dapat menggantikan fungsi variabel yang kita definisikan sejumlah yang kita perlukan. Misal, mobil 1, mobil 2, mobil 3, mobil 4. Itu tidak apa-apa menggunakan cara seperti ini. Namun, jika datanya sudah banyak, misal datanya ada 100, bahkan sampai ribuan, maka ini akan sangat melelahkan sekali kalau harus menulis satu persatu menggunakan cara manual. Nah, oleh karena itu, kita pergunakan jenis data yang namanya array, variabel yang namanya array. Nah, ini contoh untuk string. Kemudian, contoh untuk bilangan integer atau bilangan bulat adalah cara seperti ini. Jadi, kita memiliki 3 buah angka, disimpan dalam variabel angka ini ke dalam array. Nah, array yang pertama adalah 10, array kedua adalah 20, dan array yang ketiga adalah 30. Nah, contoh yang lain, misal kita ingin menghitung panjang, atau kita ingin menyimpan panjang 10 buah persegi. Oke, kita bisa menuliskannya seperti ini, 10. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan nilai array-nya itu berapa, nilai dari data panjangnya. Nah, kalau cara manual, kita menuliskannya seperti ini. 1 sampai 10 kali. Oke, kalau masih 10, ini masih mudah, masih bisa dikerjakan. Tapi kalau sudah 100, akan sangat melelahkan dan menghabiskan waktu, seperti itu. Jadi, yang variabel dengan jumlah banyak seperti ini, dengan nama yang hampir sama, itu bisa disimpan ke dalam satu baris variabel saja dengan menggunakan array, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh dari mengakses elemen dari array. Ini. Kemudian, nah silakan nanti program 6.1 atau 6_1 ini silakan dicoba. Jadi intinya program 6_1 ini dia akan menyimpan
data nama mobil ke dalam mobil 4. Kemudian mengeluarkan yang namanya array nomor 0. Keluarannya nanti adalah, kalau nomor 0 adalah Volvo. Oke, kita coba saja untuk program yang pertama. Kita save dulu. Oke, kita jalankan. Nah, maka akan mengakses variabel mobil yang memiliki array atau indeks nomor 0. Nah, array ini dimulai dari 0 ya. Misalnya kita panggil yang lain. Seperti ini. Maka yang keluar nomor 0 dan nomor 2. Oke, kita berikan spasi dulu. Oke, maka yang keluar adalah Volvo dan Ford sesuai dengan nomornya. Oke, saya break sebentar. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Setelah kita nyoba yang program yang ini untuk mengeluarkan atau untuk menampilkan data dari variabel array mobil dengan nama variabel mobil, yaitu pada array data ke 0 dan data ke 2. Nah, ini array itu dimulai dari 0 ya. Jadi ini array 0 atau nomor indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Jadi dimulainya dari 0. Jadi kalau kita ingin memanggil data Volvo, maka ini data nomor 0. Kalau ingin mengambil data BMW, maka nomor 1, 2, dan 3. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya adalah mengubah data array pada nomor tertentu. Misal kita ingin merubah data array dari variabel mobil nomor 0. Oke, sebentar saya rapikan dulu. Nah, untuk mengganti atau merubah data array nomor 0 itu menggunakan perintah seperti ini. Jadi langsung nama variabel indeks array-nya sama dengan datanya, data yang nanti data yang sebelumnya itu akan langsung tertumpuk dengan data yang baru. Nah, ketika dipanggil maka akan mengeluarkan data yang sudah terupdate tadi, yaitu data Tesla seperti itu. Oke, silakan dicoba program yang 6_2. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, array ini itu akan sangat erat hubungannya dengan yang namanya perulangan atau yang menggunakan for, kemudian while. Nanti untuk memproses data yang jumlahnya banyak, itu kita harus menggunakan perulangan atau for. Jika tidak, maka kita akan menuliskannya secara manual satu persatu. Nah, untuk menghindari cara menuliskannya manual seperti itu, maka kita pergunakan yang namanya for. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misal kita ingin mengeluarkan semua, menampilkan semua data dari variabel mobil. Nah, kita bisa lakukan cara manual. Yaitu dengan cara kita copy paste satu persatu. 1, 3 seperti ini. Nah, ini bisa keluar nilai dari variabel mobil. Ini hanya 4 buah variabel. Nah, misal datanya itu sudah sampai 100 atau bahkan 1000, maka ini akan sangat melelahkan jika nulis satu persatu. Nah, kita bisa menggunakan array untuk menampilkan semua datanya, seperti itu. Oke, kita coba programnya. 6_3.
Oke, seperti ini. Sehingga sebenarnya array itu menggantikan cara manual atau menulis manual ke dalam cara yang lebih praktis dan lebih singkat seperti itu. Nah, ini akan langsung dengan menggunakan for i sama dengan 0, i kurang dari 4, i plus plus, kemudian cout cars atau mobil. I-nya ini nanti akan dimulai dari 0 ya. Jadi i-nya itu nanti 0, kemudian lanjut 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebentar. Saya ganti dulu variabelnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi akan mengeluarkan, hanya menggunakan satu buah satu baris program ini. Nanti akan bisa mengeluarkan keempat buah data. Jadi tidak perlu ditulis dengan cara manual seperti ini. Jadi, array dan perulangan itu dapat menggantikan fungsi penulisan secara manual. Mudahnya seperti itu. Oke, sebentar saya rapikan. Nah, untuk program yang selanjutnya ini mengeluarkan tulisan array, data array, beserta dengan nomor indeksnya. Jadi kita bisa modifikasi di sini. Beserta dengan nilai i-nya. Jadi beserta angkanya. Oke, kita coba. Jadi kita akan menampilkan yang namanya variabel i-nya atau indeksnya. Nah, seperti ini. Sebentar. Kita berikan spasi. Nah, jadi 0, 1, 2. Jadi kita ingin menampilkan nilai i-nya atau indeksnya ini. Indeks nomor 0 adalah Volvo, 1 adalah BMW, 2 adalah Ford, 3 adalah Mazda. Jadi mengeluarkan tidak hanya data dari variabel array-nya, namun juga nilai indeksnya. Seperti itu. Nah, oke, demikian materi tentang array. Silahkan dipelajari dan dicoba programnya. Tolong dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.